Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Romadoni, NIM 036. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum Operation Research yang terdiri dari 3 model metode, yaitu yang pertama adalah decision analysis, yang kedua adalah waiting lines atau model antrian, yang ketiga saya akan mengerjakan assignment. Nah, yang pertama saya akan mengerjakan soal decision analysis dulu ya. Yaitu soalnya seperti ini. Seorang pengusaha keripik nangka ingin membeli salah satu dari 3 jenis bangunan untuk digunakan sebagai perluasan agroindustrinya. Dia harus memutuskan antara sebuah ruko baru, gedung bekas perkantoran, atau sebuah gedung bekas garasi truk. Kondisi ekonomi di masa mendatang akan menentukan besar laba yang akan diperoleh pengusaha keripik nangka tersebut. Laba yang dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam tiap kondisi ekonomi diperlihatkan sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah tabelnya ya. Langkah selanjutnya yaitu kita buka POM-QM-nya. Berikut ini POM-QM-nya ya. Jadi, yang kita kerjakan kan decision analysis. Jadi kita klik yang decision analysis. Lalu kita klik decision tables. Dan kita ganti titelnya menjadi pengusaha keripik nangka. Number of decision di sini kan ada 3, yaitu ruko baru, gedung bekas perkantoran, dan gudang bekas garasi truk. Jadi kita ganti 3 ya. Sedangkan untuk number of states-nya ada ekonomi baik dan ekonomi buruk. Jadi cuma 2 saja. Dan objektifnya kita pilih yang profits ya, karena untuk mencari keuntungan atau labanya. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan nih data yang ada di tabel ini ke dalam POM-QM kita. Yang pertama adalah ruko baru. Kedua adalah gedung perkantoran. Gudang bekas garasi truk. Ya, bekas garasi truk. Di sini baik buruk gitu aja ya. Selanjutnya yaitu kita masukkan nominalnya 10.000, 45.000, 50.000, 20.000, 50.000, 30.000. Nah, kan sudah kita masukkan ya ke dalam tabel POM-QM kita datanya. Jadi setelah itu kita klik solve. Nah, data yang keluar akan seperti ini. Jadi row minimax dari ruko baru itu yaitu 10.000. Sama ya, jadi ini sama. Jadi maksimumnya yaitu dari row minimaxnya maksimumnya 30.000 dan row maxnya 50.000 seperti itu. Selanjutnya ini kalau yang ini tentang table of opportunity-nya. Nah, berikut adalah hasil dari trigger opportunity loss-nya. Yang selanjutnya Harwich tabelnya kayak gini ya. Dan yang tadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang waiting lines ya teman-teman.
Yang soal kedua yaitu model waiting lines atau model antrian. Nah, soalnya seperti ini, pihak restoran Padang akhir-akhir ini mengalami pelonjakan konsumen yang drastis, sehingga menyebabkan antrian pelanggan menjadi panjang. Pelanggan ada yang mengeluh atas waktu antrian yang cukup lama. Pihak restoran pun menjadi khawatir akan kehilangan pelanggan. Analisis dengan teori antrian diketahui, tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 55 orang per jam. Mengikuti distribusi Poisson ya, sistem pelayanan satu per satu dengan waktu rata-rata 60 orang per jam. Jadi pertanyaannya adalah, yang pertama tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran atau P. Yang kedua adalah jumlah rata-rata dalam antrian atau simbolnya LP. Yang ketiga jumlah rata-rata dalam sistem, simbolnya LS. Dan yang keempat waktu menunggu rata-rata dalam antrian, yaitu simbolnya WQ. Yang kelima waktu menunggu rata-rata dalam sistem, yaitu simbolnya WS ya. Jadi kita masuk ke POM-QM lagi. Masuk ke POM-QM. Lalu kita klik yang, karena ini waiting lines, jadi kita klik yang waiting lines. Dan klik yang MM1 eksponensial ini. Nah, tinggal klik saja. Detailnya ganti ke restoran Padang. Kita cost analisisnya yang no cost ya, soalnya ini tidak pakai biaya, jadi kita klik yang no cost. Lalu klik OK. Nah, jadi kita tinggal masukkan arrival rate-nya itu, yaitu rata-rata tingkat kedatangan ya dalam selama periode puncak ini, yaitu ada 55 orang per jam. 55. Selanjutnya service rate ini yaitu rata-rata satu per satu pelayanan gitu sistemnya, yaitu 60 orang per jam kan. Jadi kita kembalikan di sini 60. Selanjutnya kita klik solve. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini adalah arrival rate-nya kan 55. Jadi bisa diketahui di sini kalau average number in the Q atau bisa disebut LQ-nya itu 10,08 dan average number in the system L-nya itu tadi 11. Average time in the Q atau bisa disebut dengan wiki ini adalah 18. Average time in the system yang simbolnya W ini bisa hasilnya adalah 2, seperti itu. Dengan minutes di dalam average time-nya ini 11 dan average time sistemnya ini 12. Di detik ke yang WQ 660, yang W ini 720. Itu bisa diketahui ya hasilnya ya. Lalu yang ini tuh, ini tabel probabilitasnya ya. Tabel probabilitas bisa diketahui seperti ini, probabilities. Dan yang ini hasil resultnya, result data yang tadi. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian assignment ya. Kita akan mengerjakan bagian assignment. Nah, soalnya yaitu saya bacakan. Pada umumnya jika suatu usaha sudah terbilang sukses, tentunya pemilik dari usaha tersebut akan mengembangkan cabang-cabang dari usahanya tersebut hingga menjadi luas dan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Seperti lalapan bengkel di sekitar kampus UNM. Seperti yang kita ketahui bahwa lalapan tersebut bisa dibilang selalu ramai oleh mahasiswa dan mahasiswi. Tentunya membuat pemilik ingin membuka lebih banyak cabang lagi. Pemilik ingin membuka 3 cabang ya di daerah sekitar UNM, yaitu di Tirto, di Margo Utomo, dan di DJT.
tentunya akan ditempatkan 3 kepala cabang di masing-masing daerah yang akan mengurus usaha lalapan dan biaya tunjangan tiap-tiap orang di tiap daerah pasti berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Jadi ada 3 ya tadi daerahnya, Tirto, Margo Utomo, dan BCT. Dan kepala cabang yang akan ditempatkan di masing-masing daerah tersebut adalah Hasan, Arif, dan Mira. Jadi kita langsung masuk ke POM-QM-nya saja ya. Nah, di sini POM-QM-nya kita klik yang tadi itu tentang assignment. Oh ya, ini assignment guys. Kita klik yang assignment, titelnya kita ganti menjadi lalapan bengkel. Number of job-nya tadi ada 3, yaitu Tirto, Margo Utomo, dan BCT. Jadi kita klik yang 3. Jadi karena berhubungan number of machine-nya sama, yaitu 3, jadi kita langsung klik saja oke. Dan yang ini jangan lupa minimize ya. Nah, sudah kita masuk ke POM-QM. Nah, tadi di job 1 ada Tirto. Di job 2 ada Margo Utomo. Di job 3 ada BCT. Nah, mesinnya ini kita ganti nama ya, karena kita pakai orang. Jadi kita ganti Hasan, Arif, dan Mira. Selanjutnya kita ganti ke karena di sini totalnya banyak ya, jadi kita ambil 15-nya saja. Tapi ini tetap nanti kita hitung menggunakan juta ya. 12, 20, 17, 10, 19, 13, 15, 20. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita klik solve lagi. Klik solve. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Jadi di Tirto ini Mira mendapatkan assign 13, dan di Margo Utomo Arif mendapatkan assign 10, dan di BCT Hasan mendapatkan assign 20, seperti itu. Coba lihat. Ini hasilnya ya, resultnya. Dan marginal cost-nya yaitu seperti ini. Di Tirto Arif mendapat 4, di Margo Utomo Mira 5, dan di BCT Arif 1, Mira 2. Sedangkan Hasan ini tidak ada ya. Yes, analyze-nya itu kayak gini hasilnya, seperti itu. Jadi hasilnya sudah jelas ya. Kalau di POM-QM-nya hasilnya sudah ada. Dan saya akhiri pengerjaan soal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching guys, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.